Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Apa kabar nih? Makin semangat, dan pastinya semakin bahagia ya. Amin. Kalau selama ini kamu sudah bersyukur, udah banyak merasakan nikmat dari syukur, sekarang coba. Kalau seandainya semua kamu bisa, apa impian kamu dalam dunia ini bagi sesama? Silahkan tulis di komentar. Mas, bagaimana sih caranya supaya saya bisa menjadi orang tuh yang lebih tulus gitu loh? Saya itu tahu bahwa segala sesuatu tuh harus tulus kan? Tapi kok susah ya mas cara menjadi tulus? Bagaimana sih caranya? Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Saya ucapkan dulu nih, selamat pagi, siang, atau malam kepada kamu sahabat baik saya yang selalu setia ya menonton video podcast pagi saya hingga detik ini. Alhamdulillah, terima kasih. Sekarang kita akan ngebahas suatu hal yang sepertinya lagi-lagi kamu banget. Coba, katakan juga di bagian komentar kalau kamu pengen cerita. Kapan sih kamu ngerasa dalam hidup ini ngerasa kurang tulus? Pernah gak sih kamu dalam hati ngeluh gitu ya? Kenapa kok saya gak bisa sih jadi orang tulus? Kenapa kok saya tidak bisa menjadi orang yang lebih ikhlas gitu ya? Menjalani sesuatu. Kalau ada, katakan di komentar. Itu kamu lagi melakukan apa? Nah, kalau ada, sekarang ayo deh. Kita langsung bahas bareng-bareng aja. Bagaimana cara saya secara masuk akalnya untuk menjadi orang yang tulus secara mudah? Ini gampang banget. Oke? Gini teman-teman, kalau kita bicara soal ketulusan itu sebenarnya sesuatu hal yang tidak bisa dipaksakan. Kenapa? Karena memang untuk menjadi tulus itu ada formulanya. Formula itu saya beri nama SJOKK. Saya ulangi ya, SJOKK. Wah, apa tuh mas? Itu singkatan dari sebuah kalimat stop jadi orang kurang kerjaan. Saya ulangi, stop jadi orang kurang kerjaan. Itu nama formulanya. Lah mas, sebentar deh. Emang apa kaitannya pengen menjadi tulus terus sama sebuah perilaku stop menjadi orang kurang kerjaan itu kaitannya di mana mas? Ntar dengerin dulu. Kita itu menjadi tidak tulus atau susah menjadi tulus, bener gak sih? Gara-gara kita sering melakukan hal yang bener-bener kayaknya kurang kerjaan banget. Hal apa itu mas? Hal itu adalah membanding-bandingkan diri dengan orang lain, betul gak? Ayo, kan ketembak kan, bener kan? Betul kan? Di mana ada ketidaktulusan, di situ pasti ada kamu secara sadar atau tidak sadar membandingkan dirimu atau sesuatu tersebut dengan hal lain atau orang lain. Betul apa betul? Nah sekarang kalau betul jangan senyum-senyum sendiri. Udah ya, sekarang elus-elus dada dulu dah ya. Elus-elus dada dulu. Kemudian dengarkan saya. Gini ya. Kalau kita menjadi orang itu terus-menerus membanding-bandingkan sesuatu dengan hal lain atau orang lain, jangan mimpi bisa menjadi tulus, titik. Nah sekarang ayo kita lihat, kita dalami dulu, bener nggak nih perkataan saya? Kita dalami, lihat dirimu sendiri. Sekarang lihat dirimu sendiri. Katakan kepada saya, hal apa yang saat ini kamu ngerasa dalam hidup kamu tuh kurang tulus ketika mengerjakannya? Katakan kepada saya. Nah, hal itu tuh, ya. Coba pikirin hal itu. Betul kan kalau misalnya hal itu menjadi kamu kurang tulus melakukan atau mengerjakannya karena diri kamu ngebanding-bandingin. Misalnya gini, mas, saya ini pengemudi taksi online, mas. Bagus. Tapi belakangan ini saya tuh ketulusannya berkurang. Kenapa ya, mas? Benar nggak? Kalau belakangan ini kamu ngebanding-bandingin penghasilan kamu sekarang dengan penghasilan yang sebelumnya. Betul nggak? Betul kan? Nah, itu terlarang itu. Betul itu. Bagi kamu nih YouTuber baru, mas, saya ini YouTuber baru mas. Wah bagus dong, iya mas, tapi saya kok rasanya makin lama ketulusan saya berkurang ya mas. Kenapa? Coba deh pikirin, pasti di situ kamu ngebandingin.
bener sih mas, saya ngebandingin kok penonton video saya tidak sebanyak penonton channel lain ya mas, saya putus asa. Lah itu dia penyebabnya. Termasuk ketika kamu ngerasa kurang tulus mencintai orang lain. Ketika kamu tidak tulus mencintai orang lain, bener kan? Di situ kamu pasti ngebandingin pasanganmu dengan orang lain, betul nggak? Iya kan? Saya nggak bisa mas tulus mencintai dia. Kenapa? Karena dalam hatimu berkata, abis dia tidak seperti dia tuh pasangan tetangga saya, abis dia tidak seperti dia tuh pasangan teman saya, abis dia tidak seperti dia tuh pasangan yang ada di film drama Korea kesukaan saya. Bener nggak? Enggak mas, saya gak pernah ngebandingin orang lain, gak pernah mas. Mas Aryan salah, dengarkan baik-baik. Tolong kamu catat boleh, atau kamu hafalin juga gak apa-apa deh. Gini ya, yang membuat diri kamu sebagai sahabat saya ini susah untuk menjadi tulus adalah karena sifat suka membanding-bandingkan. Cuman, yang namanya sifat membanding-bandingkan ini bisa dibagi-bagi menjadi lebih banyak lagi. Nih saya bahas ya, supaya kamu lebih sadar dan insya Allah seizin Tuhan lebih cepat sembuh. Mau? Oke, kita bahas. Gini, orang itu kalau dipikir-pikir gak selamanya ngebandingin sesuatu itu dengan milik orang lain. Gak. Ada sesuatu hal yang justru paling sering nih sepertinya. Yaitu adalah sifat tidak tulus tercipta karena orang tersebut ngebanding-bandingin dengan dirinya sendiri. Contoh, saya kasih contoh nih kayaknya kamu banget, maaf ya. Kamu berantem dengan pasanganmu. Wah berantem terus kamu berkata, mas saya jadi berkurang ketulusannya sama pasangan saya. Loh kenapa? Abis saya kesel mas, kenapa dia tidak bisa seperti saya? Nah, ayo, kayak gitu gak kamu? Ayo bener gak? Kamu bukan ngebanding-bandingin dia dengan orang lain, tapi kamu ngebandingin dia dengan dirimu sendiri. Dia tidak bisa seperti saya. Orang itu tidak bisa seperti saya jadi gak tulus sama dia mas. Ketika kita ngebanding-bandingin orang lain dengan diri kita sendiri, itu justru paling bahaya. Kenapa? Karena kita memaksa orang lain supaya sama seperti kita. Ini berlaku juga untuk hubungan antar teman ya. Kamu lagi berantem dengan teman, ketulusan kamu bergaul dengan temanmu ini sudah berkurang, itu pasti karena kamu berkata, kenapa sih kok dia tidak sebaik saya seperti saya sama dia? Kok dia tidak seinget saya kalau soal ulang tahun? Dulu saya inget ulang tahun dia mas. Begitu saya ulang tahun dia lupa. Males saya gak mau ngucapin lagi. Loh kenapa harus begitu? Kenapa kamu memaksa dia untuk menjadi seperti kamu? Ayo, mulai kebuka pikirannya ya. Mulai senyum-senyum sendiri. Nah itu dia. Permasalahan dirimu selama ini adalah gemar membandingkan orang lain dengan dirimu sendiri. Itu yang membuat kamu menjadi susah tulus. Nah yang ketiga, yang membuat kamu menjadi susah tulus berikutnya adalah karena kamu membandingkan hal sekarang dengan hal masa lalu yang sudah berlalu. Ini juga paling sering nih, terutama para orang-orang yang sedang mencari nafkah, sedang berkarir atau berkarya, ini biasanya paling sering nih letak ketidaktulusannya ya di bagian nomor 3 ini. Coba, apakah benar selama ini kamu pernah atau bahkan sering membandingkan penghasilan kamu, pendapatan kamu dengan pendapatan di masa lalu atau penghasilan di masa lalu? Bener gak? Nah sekarang saya tanya, buat apa sih seperti itu? Apakah ada gunanya? Loh saya tanya ini, ada gunanya nggak berpikir seperti itu? Ada gunanya mas, supaya kita tuh bisa termotivasi. Termotivasi gondrongmu, bukan gundulmu ya. Termotivasi gondrongmu. Dari mana termotivasi tertekan? Iya, betul apa tidak? Lah iya toh, ngapain? Lihat di depan kamu penghasilannya berapa, katakan alhamdulillah, puji Tuhan, terima kasih. Ayo katakan bersama saya. Terima kasih. Alhamdulillah atau puji Tuhan. Bersyukur tuh, dapat duit masih dapat loh. Nggak usah banding-bandingin dengan masa lalu, ngapain? Nih saya punya tips ya buat yang cari duit, buat yang berkarya, saya punya tips nih, tolong dilakukan dan ini benar-benar bisa merubah kamu seizin Tuhan. Nih, setiap kali kamu berkarya atau bekerja mencari nafkah, stop membanding-bandingkan dengan masa lalu.
Stop membanding-bandingkan dengan penghasilan orang lain. Lihat penghasilanmu berapa, katakan alhamdulillah, terima kasih, atau puji Tuhan. Gak usah ngelihat perbandingan dengan penghasilan bulan lalu, atau tahun lalu, atau 10 tahun lalu. Gak usah. Kurang kerjaan itu namanya. Ya, kurang kerjaan banget. Berapapun kamu dapat di hari ini loh penghasilan yang kamu dapatkan tuh alhamdulillah. Nikmatin, syukuri. Semakin kamu tidak membanding-bandingkan, di situ ketulusan akan datang. Ulangi bersama saya. Semakin kamu berhenti membanding-bandingkan, di situ ketulusan akan datang. Betul nggak? Masuk akal nggak? Masuk akal kan? Nah itu maksud saya. Jelas ya? Jadi mulai saat ini, diri kamu nih udah tahu, oh iya mas, akhirnya saya terbuka pikirannya mas. Terima kasih mas, akhirnya saya paham. Pantesan dari dulu saya susah tulus, ngebandingin mulu. Lah iya, capek gak? Coba katakan deh, katakan kepada saya, capek gak ngebanding-bandingin terus? Capek. Siapa yang nyuruh? Kurang kerjaan kan? Iya, kurang kerjaan. Itu maksud saya, kurang kerjaan. Nah, sekarang langkah berikutnya saya harus gimana nih mas? Saya ngerti banget bahwa ngebanding-bandingin itu adalah perbuatan terlarang. Terus saya sekarang harus gimana mas? Ya udah, sekarang mulai detik ini, jadikan video ini sebagai landasan hidup kamu. Kamu diizinkan Tuhan ketemu nih video, itu bukan suatu hal yang kebetulan. Saya ulangi ya, tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Dirimu diizinkan Yang Maha Kuasa ketemu video ini adalah petunjuk, bukan kebetulan. Itu artinya, coba deh, lihat diri kamu selama ini kurang tulusnya di bagian apa. Nah, di bagian itu kamu katakan, mulai detik ini saya berjanji untuk lebih sering mengatakan terima kasih daripada membandingkan. Katakan bersama saya, ayo, katakan bersama saya dengan suara yang terdengar ya. Katakan begini, mulai detik ini saya berjanji untuk lebih sering mengatakan terima kasih, terima kasih, terima kasih daripada membandingkan. Tuh, kamu sekarang berarti udah berjanji kepada saya dan dirimu harus menepatinya. Mulai detik ini lihat ke depan, jangan lihat ke belakang dan jangan lihat ke samping. Kalau lihat ke belakang kamu ngebandingin dengan masa lalu, kalau ngelihat ke samping kamu ngebandingin dengan orang lain, lihatnya ke depan. Lihat ke depan, nikmati dan stop ngebanding-bandingin. Di situ tulus akan datang. Oke? Jelas ya? Alhamdulillah. Kalau kamu suka banget dengan video ini, tonton video ini berulang kali dan sebarkan tuh link video di atas ya. Ya, silahkan sebarkan link video ini kepada teman-teman kamu baik di WhatsApp maupun sosial media lain. Berikan kepada mereka supaya mereka terbantu. Dan tolong ya, klik jempol ke atasnya kalau kamu ngerasa terbantu dengan video ini, karena saya akan merasa sangat dihargai dari situ. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.